Anjing polisi brutal ini dikurung dalam sel. Ia diberangus dan berbaring di tanah. Semua orang takut padanya. Cuma satu veteran perang ini yang berani mencoba menjinakkannya. Sam mendekatinya perlahan. Anjing itu berdiri dengan waspada dan bersiap menyerang. Sam perlahan mendekati si anjing, lalu berlutut dan membelainya. Anjing diam saja. Sam mulai menyombongkan diri di depan temannya. Meski anjing diberangus, tapi keganasannya sangat menakutkan. Jantung Sam nyaris copot. Ia segera membawanya ke kamp tentara untuk dilatih. Di jalan, anjing kelelahan berdiri. Dia cuma diam di kandang. Tapi, Sam tidak lengah. Ia menelepon ketuanya, Ron, untuk minta bantuan. Tapi, Ron bilang, dia adalah anjing militer yang luar biasa. Karena tuannya gugur, anjing itu jadi agresif. Karena merasa terancam, tugas Sam kali ini adalah mengantar anjing itu ke kuburan tuannya. Baru saja menutup telepon, anjing itu berulah kembali. Ia berusaha menggigit kandang dan kabur. Sam kesal, lalu menghentikan mobilnya. Ia mendatangi si anjing, tapi anjing itu malah diam. Melihat perubahan si anjing, ia memutuskan melepas berangus di mulutnya supaya lebih nyaman. Lalu, Sam membuka kandang perlahan-lahan dan melepaskan berangusnya perlahan. Dalam sekejap, anjing itu memberontak lagi. Sam segera menutup pintu kandang dan meninggalkan anjing di mobil. Ia pergi sendirian ke hotel. Ia tak mengira, baru saja beranjak, anjing itu sudah menghancurkan kandangnya. Sekembalinya dari sana, Sam melihat si anjing mencabik-cabik joknya. Mungkin ia kesal diberangus. Sam panik jok mahalnya dihancurkan. Meski begitu, ia tak berani membuka pintu. Karena ia tahu, anjing itu juga akan menerkam dirinya. Sam punya ide. Ia menyumpalkan obat tidur ke dalam sosis, lalu melemparnya ke mobil. Akhirnya, kena juga. Anjing galak itu terkapar tak berdaya. Melihat triknya berhasil, Sam girang bukan kepalang. Ia bernyanyi sepanjang jalan. Malamnya, Sam memberi anjing itu nasi padang. Mencium wangi rendang, anjing itu langsung berdiri. Tapi, karena pengaruh obat belum hilang, anjing itu roboh lagi. Melihat hal ini, Sam merasa bersalah. Ia memberikan rendang miliknya ke hadapan anjing. Tapi, si anjing sudah tidak percaya Sam. Ia tidak mau makan makanan dari Sam. Sam akhirnya menyerah. Esoknya, Sam bangun karena harus. Tapi, ia lupa anjingnya masih di mobil saat Sam membuka botol air. Meski Sam sangat marah, tapi ia ingat tugasnya, dan terpaksa menyetir lagi. Untuk mengambil hati si anjing, Sam makan cemilan dan membaginya ke si anjing. Bahkan mendongeng untuknya. Tapi, anjing takut diobat lagi. Ia acuh tak acuh. Dan tampak masa bodoh. Anjing melihat sesuatu. Dan melihat keluar terus. Sam tidak menyadarinya. Anjing melepas rantainya sekuat tenaga. Setengah tubuhnya sudah di luar. Melihat situasi yang tidak beres, Sam menginjak rem mendadak. Anjing melompat keluar. Sam langsung mengejarnya. Tapi, bagaimana ia bisa lari menyusul anjing militer? Dalam sekejap, anjing itu hilang di hutan. Sam meneriakkan namanya. Tapi, ia tidak menemukannya. Tapi, Sam melihat jejak darah di tanah. Ia mengikutinya dan sampai di sebuah rumah. Lalu ia mengendap-endap masuk. Baru saja Sam masuk ke dalam, sebuah duri menusuk pantatnya. Sam mengeluarkan sumpah serapah sambil mencabut duri di pantatnya. Tapi, setelah ia siuman, ternyata ia sudah disekap. Orang itu menendangnya, dan pergi tanpa mau mendengar penjelasan Sam. Sam adalah tentara. Ia belajar teknik melepaskan diri. Lalu ia mengambil kapak, dan mengikuti pria yang menyekapnya. Ia mengendap-endap masuk, dan bersiap bertarung dengan pria itu. Tapi, ia malah melihat sesuatu yang menakjubkan. Anjing duduk santai di depan seorang wanita. Ia tampak seperti anjing yang berbeda. Sam kesal melihatnya. Ia sudah mati-matian berusaha, tapi seorang wanita asing mengalahkannya. Sam keluar dan bertanya pada wanita itu, "Apa kamu mengobat anjingku?" Wanita itu menyangkal. Ternyata, pasutri itu adalah ahli botani. Anjing itu tertarik dengan bau tanaman. Ia menjelaskan kenapa anjing itu agresif. Karena aura militer Sam terlalu kuat. Jadi, anjing merasa gelisah di dekatnya.
Pria itu minta maaf. Sam lalu mandi dan ganti baju. Lalu minta diajari cara menjinakkan anjing. Waktu perpisahan tiba. Meski si anjing jatuh cinta dengan tempat tadi, tapi Sam harus melakukan tugasnya. Pasutri melambaikan tangan untuk mengantar kepergian Sam dan anjing. Malamnya, tiba-tiba hujan deras. Mobil Sam tiba-tiba macet. Sam terpaksa membawa anjingnya pergi. Untung saja ia menemukan gudang dan berencana menginap di sana. Tiba-tiba, petir menyambar. Anjing mengira itu bom dan kembali bersikap agresif. Sam mencoba menenangkannya, tapi anjing malah menggigitnya. Sam akhirnya kehilangan kesabarannya dan meneriaki si anjing, lalu dengan marah pergi keluar. Sam sadar ia melakukan hal yang salah. Anjing tiduran di sofa dan tidak berani bergerak. Melihat badan Sam yang kekar, si anjing tampak seperti bocah yang dimarahi bapaknya. Mendengar si anjing sudah diam, Sam sadar ini bukan kesalahan si anjing, lalu perlahan mendekatinya dan minta maaf. Anjing mulai makan makanan di tangan Sam. Akhirnya mereka baikan. Esoknya, Sam dan anjing melanjutkan perjalanan. Tapi, perjalanan jauh. Si anjing sudah lemas, lalu tiduran di jalan. Ia tidak mau jalan lagi. Sam pasrah dan menggendong anjing sepanjang jalan. Akhirnya, mereka tiba di pemakaman tepat waktu. Sam memakaikan anjing baju dan membawanya ke hadapan tuannya. Mencium bau tuannya, si anjing terus menggonggong dan tiduran di sebelah sepatu tuannya untuk merasakan kehadiran tuannya. Setelah upacara usai, Sam mengantar anjing itu kembali ke kamp. Sampai di sana Sam diberitahu kalau si anjing akan disuntik mati karena agresif. Tidak ada yang mau mengadopsi. Saat Sam mau pulang, di spion ia melihat anjing itu, terus menatapnya. Sam tidak kuasa melihat anjing itu dibunuh. Ia putar balik dan memutuskan mengadopsi si anjing, lalu membawanya pergi dari kamp tentara. Meski Sam tidak bisa menjadi tentara lagi, tapi anjing itu menjadi temannya seumur hidup.